Marilah kita sama-sama, saya mengajak kepada Mbak Tia, dan ini ada sunahnya. Jadi orang yang masuk Islam itu yang menyaksikan harus memberikan tanda selamat, karena dia barangkali nanti dikucilkan oleh keluarganya, oleh teman usahanya, dan oleh sahabat-sahabatnya. Ini sunahnya begitu. Jadi barangkali sampean punya uang 1.200 perak atau seperak, tandanya kasih sayangnya begitu. Mari sama-sama dengan saya, nggak usah salaman, karena saya termasuk aliran Bung Karno. Jadi kalau ini janjane kan nunggu tuk lor kena gitu. Itu mukul, main biliar itu mukul utara, kenanya selatan. Saya begini itu belajarnya sama Cak NH. Jadi nggak beda-beda banget gitu. Bahwa dia sekarang karena ketemu sama Mbak Klopo Ake ini karena saking cintanya yang melabur yang lain. Allahumma amin. Jadi nonsen kalau Cak Nun itu lihat orang cantik nggak suka, itu nonsen. Kalau melihat shower yang dihidupkan, blangkrak di atas plafon, libidonya tinggi. Tetapi karena kebetulan saya ditempatkan di Sunan Kudus, ya ngomongnya secara fikih hukum. Jadi awak lah. Mari, jadi gini, saya ngubah sedikit. Jadi bukan syahadat yang diucapkan. Jadi awalun wajibun alal insan ma'rifat billah tasdik bil qalbi. Banyak orang Islam yang sesungguhnya belum Islam. Mbak Tia ini sesungguhnya dipilih oleh Allah malam ini dengan mujahadahan ala Kiai Kanjeng Cak Nun ini untuk kita semua. Karena kalau kita tanya, apakah kita sudah Islam? Pasti jawabnya sudah. Kapan? Sampean pasti bingung. Ya kan? Kita menolak konsep dosa warisannya Nasrani. Tetapi sesungguhnya kita memakai Islam warisan. Jadi sama-sama warisannya. Jadi kapan sampai ini masuk Islam? Oh dulu ketika saya disunat Gus, itulah rukunnya sunat. Ketika kawin saya disahadatkan, lah itulah rukunnya kawin. Nah, ketika saya sholat, asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa asyhadu alla kok ngaceng begini? Ngacung ya? Udah ngacung itu lah bahasamu. Bahasanya Jombang ngaceng. Kayak gini melungker gitu. Sama. Jadi itu semuanya baru pengakuan dan klaim kita, karena syarat untuk menjadi Islam itu harus tamyiz. Tamyiz itu sudah balik. Nah, kapan kita mendatangi ulama untuk bersahadat? Saya yakin belum ada satupun. Nah ini makanya ini contoh. Jadi sesungguhnya malam ini yang mau menjadi Islam beneran adalah Mbak Tia. Jadi nggak usah sedih kalau pemimpin-pemimpin kita sing gelas bolong, maupun gelas penuh, maupun gelas kosong, itu nggak pernah bisa membawa bangsa ini menjadi baik, karena sesungguhnya dia belum sinanding wahyu, belum ngerti agamanya. Oke, itu. Jadi awalnya adalah makrifat billah tasdik bil qalbi. Jadi mengerti dulu tentang Allah, baru bersahadat. Makanya ketika Sayyidina Hamzah
Sayyidina Umar itu menghalang-halangi Sayyidina Hamzah dengan pedang, Sayyidina Umar tetap aja memberabas masuk karena dia ingin bersyahadat kepada Rasulullah, karena dia sudah menemukan Allah ketika adiknya membaca Quran dan meruntuhkan hatinya. Sementara kalau kita membaca, orang membaca Quran, kita tidak pernah tersentuh. Bahkan sekarang ada cara yang paling mudah, muazinnya tiduran, imamnya masih kelonan, kasetnya yang disetel, dan sampean juga tidak pernah tersentuh di situ. Baiklah, itulah Islam kita ala Indonesia. Monggo Mbak ditirukan Astaghfirullahaladzim. Yang lain juga bisa menirukan, karena ini adalah wahyu terakhir Rasulullah mendapatkan wahyu. Itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang membedakan antara kita dan iblis adalah kesadaran bahwa kita merasa salah. Bukan seperti pemimpin kita tidak pernah merasa salah, maka ketika diundang interpelasi pun yang datang kacung-kacungnya. Oke, monggo bareng-bareng ya. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya Nyun Sewu ini mohon saya memberi contoh, kebetulan ini tadi disangoni oleh istri saya untuk beli bensin, tetapi karena melihat ini bukan rupiahnya, tetapi ini adalah salah satu topi. Jadi ini bukan soal, bukan besar, bukan ngasih dan tidak ngasih, bukan ngumpulin duit untuk kasihan untuk apa segala macam. Ini tanda dunia akhirat dari cinta kita bersama. Mbak Tia bisa memakainya untuk apapun, bisa mengembalikan atau memanfaatkan untuk apapun yang menurut dia lebih bermanfaat. Wih, tujuannya gue saya ketahui yang aku foto terus ya. Jadi liane karek 20 karo 5.000. Oke, sambil teman-teman Mbak Tia sama Mas Fanani, saya memberi mandat atau amanat kepada Mas Iwan. Karena mulai malam hari ini Mbak Tia sudah, dalam istilahnya sudah memasuki skala segitiga cinta antara Allah, Rasulullah, dan Anda. Jadi ini urusannya bukan hanya syariat, bukan hanya fikih, bukan hanya sholat 5 waktu. Itu urusan utamanya adalah kesungguhan cintamu kepada Allah di dalam cinta segitiga antara Allah, Rasulullah, dengan Anda. Apa cinta segitiga itu? Iwan yang akan berkomunikasi untuk menjelaskan kepada Anda. Dengan demikian rizkimu insya Allah berada di tangan Allah dan akan dijamin. Keselamatanmu, kemaslahatan hidupmu, kelancaran segala macammu insya Allah akan dijamin. Untuk itu teman sekalian, sebelum berantas memberikan satu hadiah, satu ucapan selamat dan ahlan wa sahlan kepada Mbak Tia, saya mohon Anda menirukan, merayakan cinta segitiga untuk Mbak Tia ini. Hujan. Maju ke depan, maju ke depan. Lebih ke depan lagi, ya, hati-hati ada minuman.